Sebelum video dimulai, gue mau minta tolong ke kalian untuk komen apapun di video ini dan berikan like. Karena satu like dan komen sama dengan kalian memberikan mata gue asupan instu. Oke, mari kita lanjut. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Aku takut sama kematian. Hai guys, kali ini gue akan merangkum sebuah episode yaitu si bocil legend ini. Karena beliau sudah lama tidak memeriahkan film Pintu Kemana Saja dan saat baru dapat peran, Pak, ini obatnya untuk 1 bulan. Total semuanya jadi 2 juta rupiah ya. malah jadi beban ekonomi. Oke, daripada berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini mengisahkan sebuah keluarga gabut karena bisa-bisanya hanya berjualan kaki lima, satu keluarga pun ikutan berjualan keliling dunia. Aduh, ini emak kan bisa bu, cari kerja yang lain biar 2 gitu penghasilannya. Di sana terlihat bocil FF kesayangan Monton yaitu Reno sedang mempromosikan nasi gaul. Asik, nasi gaul nggak tuh? Sampai para minion kebingungan, nasi gaul apa anda? Nasi gaul apaan sih? Saya baru pernah dengar. Enak kok, Bu. Enak. Namun walaupun sudah dibilang nasinya enak kok bu, 2 minion ini malah menolak dengan alasan, aduh saya nggak biasa makan makanan gini. Saya biasanya makan nasi goreng Solaria. Mendengar itu mereka kembali mendorong gerobaknya menuju lintas Sumatera berharap para supir truk mau memborongnya. Sementara di sisi lain ada sebuah restoran milik Begundal ini, sebut saja Dara dan suaminya Dodo, dimana ketika pasukan Reno kebetulan lewat sana dan dapat pelanggan, 2 Begundal ini langsung pergi nyamperin dagangan Reno untuk sekedar menyambut mereka. Halah, emang bener-bener ya kalian berdua ya, gak punya etika. Lalu mengusir mereka dari sana sebelum seluruh pelanggan diambil alih. Heran gua, padahal dagangan beda, bisa-bisanya takut bersaing. Nah, di perjalanan 2 Begundal tadi rupanya adalah saudara dari emak Reno yaitu Lita, dimana akibat mendengar emaknya punya saudara ramah lingkungan sampai kurang diolah cangkemnya membuat jantung Reno mengdak dikduk ser. Duh, dada aja sakit. Seumur-umur gue nonton Pintu Kemana Saja, kagak pernah lihat ini bocah sakit. Ya, kalau bisu itu kan bawaan ya. Hingga terpaksa bapaknya harus membawa Reno ke rumah sakit padahal baru dapat jualan 2 biji nasi. Apalagi kondisi belum bayar BPJS, mengingat dulu katanya BPJS gratis kalau menang tapi malahan kalah. Kala itu saat sampai, dokter pun bilang kalau stetoskopnya menemukan gejala Reno terkena penyakit paru-paru akibat kebanyakan di spam asap knalpot berwarna hitam, tapi beruntung tak sampai dirawat inap karena jika sampai dirawat inap akan membuat Dimas kehilangan 1 ginjalnya. Uang dari mana cuy? Uang dari mana? Nebus obat aja harganya bikin jantungan. Pak, ini obatnya untuk 1 bulan. Total semuanya jadi 2 juta rupiah ya. Obatnya sampai 1 bulan nggak tuh? Mendengar harga obat yang lebih mahal dari harga gerobak mereka, terpaksa Dimas menebus obatnya hanya 1 minggu doang. Sisanya entah Reno mau gimana, ya bodo amat karena bagi Dimas bikin anak itu mudah tinggal. Hingga akhirnya Reno yang mendengar bapaknya ngomong seperti itu. Kasian banget kamu kids, sini login ML. Melihat anaknya nangis, Dimas pun berusaha mengklarifikasi kata-katanya sewaktu di rumah sakit. Bahkan berusaha menghibur Reno dengan membawanya healing ke panti asuhan, mencoba mengajarinya arti bersyukur. Meskipun bapaknya tak bersyukur memiliki Reno karena beban cuy. Udah tahu ekonomi sulit, pakai sakit-sakitan segala. Bu, kebetulan kami ada sedikit rezeki. Kami bawa nasi gaul untuk ibu dan juga adik-adik semuanya. Bang, jangan bilang habis ini mau nyalon ya. Di sana rupanya Dimas meminta doa untuk kesembuhan Reno beban agar bisa sembuh dari sakitnya. Hitung-hitung agar Dimas tak membuat anak lagi karena biaya lahiran sampai umur segede ini sangat mahal. Iya juga ya. Apalagi anak yang pakai susu Enfamil, dompet kalian atau kayak musim kemarau. Beberapa hari kemudian kondisi Reno pun semakin ingin wasted akibat biaya pengobatannya semakin mahal sehingga membuat bapaknya harus kerja keras bagai kuda. Tapi beruntung Lita yang mengingat kalau dirinya punya warisan yang belum dibagi dengan Begundal Dodo. Hari itu juga ia langsung datang ke restoran Dodo untuk meminta hak warisan setelah bapaknya wasted beberapa abad yang lalu. Namun saat baru sampai, ia langsung disambut dengan kata-kata penolakan dari Bang Dodo. Waktu almarhum bapak sakit, aku udah keluar uang banyak buat biaya pengobatan bapak. Sementara kamu bisa apa? Kamu nggak bantu apa-apa, sedikit pun nggak ada. Ini yang jadi Begundal Lita apa Dodo sih?
Pantesan aja Dodo jadi jahat lah. Pas lagi susah Lita malah menghilang dari line. Kalau itu meskipun Lita udah menjelaskan kalau Reno mau wasted, jantungnya udah berdetak seperti suara Ultraman kehabisan energi, ting dung ting dung ting tung. Tapi ia tetap tak diperdulikan, bahkan langsung diusir dari sana. Toh juga anak-anakmu bukan anak gua. Nah, begitulah kira-kira isi otak Dodo. Setelah kedatangan Lita ke sana, kini Dodo pun cepat-cepat mengurus dokumen warisan agar sepenuhnya atas nama dirinya. Dimana saat bertemu Lita di jalan, Dodo pun memaksa Lita untuk melakukan hal yang tidak masuk akal. Kamu harus tanda tangani berkas ini. Berkas surat pernyataan dari kamu bahwa kamu menyerahkan semua hak waris kamu ke Mas Gani. Kini ortu Lita meninggal kayaknya karena ngelihat Dodo sama Dara pasangan yang satu frekuensi dah. Sama-sama punya tujuan ngepus dosa cuy. Mendengar itu tentunya Lita tak akan menandatangani berkas tersebut karena menurutnya nggak adil. Tapi Dodo bukannya berkaca pada dirinya sendiri, melainkan ia malah menyalahkan Dimas. Mengira adiknya tak mau menurut karena hasutannya. Buset dah. Jangan-jangan kamu ya yang udah menghasut Ika untuk menuntut haknya ke aku. Ngaku kamu. Mau ngakak tapi takut nggak dosa. Dia nuntut warisan karena anaknya mau memasuki dimensi wallpaper lumba-lumba blok. Awas kamu Hasan. Aku bakal bikin hidup kamu susah. Hidup lagi susah-susahnya, malah mau dibikin susah lagi. Selesai pulang berdebat, Dimas pun kembali berjualan nasi pergaulan yang langsung digacorkan oleh para minion yang kelaparan di perkomplekan sana. Karena kebetulan tanggal muda, jadi tak perlu mengkonsumsi Promak dan Oki Jelly Drink penunda lapar. Tapi sayangnya ada salah satu minion yang berbuat kebegundalan dengan memberikan nasi gaul Dimas sebuah racikan bubuk kematian. Pak, ngapain dimakan pak? Kan udah diisi bubuk kematian. Alhasil akibat ia salah skenario, perutnya pun tiba-tiba ingin mengeluarkan seisi alam semesta. Saya itu sehat dan gak sakit. Setelah saya makan nasi gaul ini, tiba-tiba perut saya melilit sakit. Lah, dia makan bubuk kematian sendiri malah nyalain orang. Sampai para minion yang mendengar itu, mereka seketika mengurungkan niatnya melariskan dagangan Dimas. Mengingat mereka hanya diberi satu nyawa oleh sutradara yang sangat gampang didelete dari kehidupan. Dimana setelah Babang ini melancarkan aksinya, ia pun menemui dua begundal ini untuk meminta upah yang buset dah. Cuman makan gitu doang dibayar ratusan ribu. Gue mah juga mau modal mules doang. Karena kejadian itu, kini setiap Dimas berjualan ia selalu diusir dijauhkan oleh para warga. Hingga hasilnya pulang-pulang tak membawa uang sepeser pun, apalagi di tengah kesulitan ini. Penyakit bocah FF ini kembali ngespon mendak-dikdukserkan jantungnya. Tapi bukannya cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Aduh. Raja kenapa? Ja, Raja sabar aja ya. Sabar bapaknya lah anakmu wasted disuruh sabar. Dimas yang otaknya ngeleg-ngelegan setelah sinyalnya udah 4G lagi, ia pun langsung datang ke rumah begundal ini untuk meminjam uang. Namun di tengah kondisi yang genting seperti ini, bisa-bisanya dia malah cosplay jadi tukang bersihin toilet dulu biar dikasih uang. Itu anak udah mau melayang ke surga, pakai momo aja disuruh jadi pembantu. Kayak nggak ada orang lain aja dah buat dipinjemin. Beberapa jam kemudian setelah menyikat daki-daki beserta yang menempel di kloset, akhirnya Dimas pun diberi pinjaman uang senilai, aduh. Ini, upah buat kamu. 50.000, niat hati mau pinjem uang banyak malah dikasih gaji harian. Karena cuma dikasih seadanya, Dimas pun harus pulang dengan uang 50.000. Tapi lagi-lagi berwajah jalan sebentar, datanglah seorang minion yang entah suaminya lagi nyari lontong sate atau lagi dugem. Akibat ia malah meminta sumbangan untuk anaknya berobat ke Dimas, sehingga terpaksa Dimas memberinya uang 50 itu untuk minion ini agar anaknya tak jadi wasted. Bu, ini saya cuma ada uang 50.000. Ibu beliin anak ibu obat. Semoga panasnya cepat turun dan cepat sembuh ya Bu ya. Ayo. Mantap, anak orang lain diprioritasin. Kondisi lagi sama-sama susah, sama-sama anakmu wasted. Bisa-bisanya mentingin anak orang lain. Hasil ketika sampai di rumah, istrinya pun terbagongkan melihat suaminya yang terlalu royal sampai lupa kondisi ekonomi dan anaknya. Terlebih lagi kebagongan mereka semakin di atas level terbagongkan karena saat Reno datang, ia pun bilang, Pak, Bu, alhamdulillah Raja udah sembuh. Raja udah sehat. Jadi bapak dan ibu gak usah beliin Raja obat lagi. Di luar nalar, tingkat kesembuhannya melebihi Roger Sumatra cuy. Dari punya penyakit paru-paru seketika bisa hilang. Di film yang dulu cangkemnya kena mute.
Kegedik lemari malah langsung bisa ngomong. Ini jangan-jangan Reno gedigin diri ke lemari lagi nih. Mendengar itu bapaknya seketika riang gembira, hampir ingin baku hantam dengan sang editor berkelas yang layout api-api ditiru oleh bocil FF. Kalian pada nggak tahu sih ya. Bahkan sadari udah berganti skin, Dimas semakin semangat berjualan sampai pindah kampung mengingat para minion di kampungnya asik sendiri. Nasi gaul khas Banjar. Dibeli Bu, Pak. Saking dibuat susah hidupnya, sampai-sampai langit dan alam pun gak nerima usaha bikinan Dimas. Melihat ulti Kadita yang turun, Dimas pun cepat-cepat kabur dari sana hingga sebuah petir tanpa mengatakan siap. Langsung menumbangkan sebuah pohon dan menggeprek Dimas berserta gerobaknya. Buset, cuman sekali teriakan para warga langsung berdatangan. Kala itu para minion harus mengorbankan sempaknya basah terkena hujan demi bisa membawa Dimas sampai di rumah dengan selamat. Lah, Pak, kok ngambil itunya doang? Gerobaknya kenapa ditinggal woi? Dimana saat sampai di rumah terlihat cuaca di Bekasi sama sekali tak mengeluarkan air hujan, panas menggelegar karena lihat noh, pakaian para minion tiba-tiba kering cuy. Itu pindah planet, jadi maklum aja ya, sampai-sampai sempak mereka pun udah kering itu. Emang di luar nalar. Melihat suaminya kena smackdown pohon, Dimas pun kakinya mulai diperban dan tak bisa berjualan lagi sebelum sembuh. Apalagi gerobaknya sudah hancur terkena smackdown dari Undertaker. Hingga terpaksa hari demi hari mereka hanya bisa makan tahu dan tempe. Itu aja udah enak blok. Mungkin hari ini kita memang hanya bisa makan pakai tempe, tapi di luaran sana ada keluarga lain yang cuma makan pakai nasi, bisa makan pakai tempe. Ngomong apa sih bang? Nah, keesokan harinya setelah Reno makan tahu dan tempe, dadanya pun mulai mendak-dikduk-serkan kembali sehingga mengharuskan bapaknya kembali membawa Reno ke rumah sakit meskipun kondisi sedang tak memiliki uang. Buset dah, kan ada pinjol bang. Bahkan kata dokter di sana, penyakit Reno semakin serius, seserius cintaku padamu, asik. Jadi memerlukan tindakan operasi secepat mungkin untuk menyatukan nyawa Reno kembali dengan raganya. Ya elah, hidup udah kagak ada job. Ini anak pakai perlu dioperasi. Kira-kira butuh biaya berapa ya dok? Berkisar sekitar 35 juta rupiah. Widih, seharga Vespa Matic tahun 2016 cuy. Mendengar biaya tersebut, terpaksa Dimas harus melepaskan sertifikat rumahnya sehingga Reno bisa ditangani untuk dioperasi agar tak kembali ke wallpaper lumba-lumba. Bahkan beberapa hari setelah selesai operasi, Reno pun udah boleh pulang meskipun tak tahu harus pulang kemana karena lah, kan gak ada rumah. Dimana ketika Reno udah boleh pulang, ia pun terbagongkan sebab ekonomi udah kismin tambah dibikin kismin lagi karena bapaknya telah menjual rumah warisan satu-satunya yang dibuat memakai mokuton milik Hashirama, lalu memakai uang tersebut untuk bayar tagihan rumah sakit dan mengontrak rumah seperti ini. Hidup lagi susah-susahnya, malah kena nerf dari sutradara. Dari kejauhan datanglah mama yang gabut menanyakan kenapa Lita bisa tinggal di rumah seperti ini. Padahal ia mewarisi restoran terbesar di dunia. Namun Lita yang tak mau banyak bacot mengeluarkan aib-aib keluarganya. Si Mak Cadel ini pun langsung pergi untuk menggosipi kebegundalan Dodo agar para pelanggannya tak jadi makan di sana. Pada mau kemana? Kita mau makan siang di restorannya Mas Gani. Mending jangan deh. Ya udah, kalau gitu kita nggak usah makan di sana deh. Cuman disuruh jangan, langsung nurut cuy. Polos banget ini mak ya. Akibat kena hasutan, kini restoran Dodo mengalami sepi pelanggan seperti notif di HP kalian yang baru aja di ghosting. Cia. Dan melihat restonya sepi, mereka pun keluar untuk mencari pelanggan. Tapi bukannya dapat pelanggan, yang ada dapat tutur dari mereka. Maaf ya, kita nggak akan pernah lagi makan di restoran orang serakah seperti kalian. Hingga menyerah Lita udah mengubah settingan para minion dari yang suka kelaparan menjadi banyak tingkah seperti ini. Mereka pun langsung datang ke kontrakan Lita dengan cara mengendus bau-bau kemiskinannya dan seketika melakukan open war di sana. Menyalahkan Lita karena restonya menjadi sepi yang langsung membuat Lita nangis di pojokan sebab tak ada angin tak ada hujan malah di giveaway-kan makian. Nah, sepulang ngebacot di rumah adiknya, perut Dodo pun mengalami kram seperti ditendang oleh member FF dari dalam rahim. Dimana ketika dicek di rumah sakit, ini perutnya sakit loh. Apa hubungannya sama selang infus? Tapi kalau gimana, penyakit aku ini berbahaya.
Aku takut sama kematian, Lucy. Semua juga takut sama kematian, Bang. Udah tahu takut melapus dosa secara berpasangan. Dan saat dokter datang memberi hasil cek melalui stetoskopnya, buset dah dia yang jadi dokter. Perasaan dulu jadi minion tukang demo. Bapak Gani mengidap kanker hati stadium 2, Pak. Dodo pun dinyatakan memiliki penyakit kanker hati akibat kebanyakan suka iri hati dengan adik sendiri. Nggak ada angin, nggak ada hujan, sakit perut, auto kena kanker hati. Mules kali itu, salah cek mungkin. Di sisi lain ketika Dimas berjualan seperti di film Pintu Kemana Saja pada umumnya, selalu di akhir film diberikan buff dengan memberikan Dimas orderan nasi gaul 100 pieces. Sampai membuat Dimas ingin tantrum mendengar jumlahnya tiap hari 100 pieces. Buset dah. Buat apaan Bu? 100 pieces per hari. Hasil di hari pertama membuat orderan 100 pieces nasi, kini mereka bisa menikmati lauk ayam sebagai makan malam. Bahkan setelah hari loncat sekitar 6 bulanan, jauh amat dah. Kini terpaksa Dara harus menjual resto warisan orang tua Dodo karena saking sepinya pelanggan. Sedangkan Dodo masih sama tapi kondisinya sekarang seperti orang muwasted karena selain berpenyakitan, ia sudah tak memiliki dana untuk biaya pengobatan. Ciah, makanya ilmu padi abangku. Kala itu tanpa mengatakan menyala abangku, Dara pun terpaksa menjual mobil spare car dengan modifikasi tipis-tipis ala cumi darat sehingga Dodo bisa dirawat di rumah sakit meski nyawanya udah di ujung pantat ngeden dikit auto melayang. Sampai-sampai karena tak kuasa menahan sakit, Dodo mulai kepikir yang namanya karma. Bukan karma yang ada di Borutot, melainkan karma udah pernah jahat ke saudaranya sendiri hingga Dara disuruh mencari keberadaan mereka agar Dodo bisa minta maaf sebelum mengenduskan kentut terakhirnya. Nah di sisi lain berkat jualan nasi gaul 100 porsi sehari, buset dah. Kini Reno sekeluarga udah bisa membeli kembali rumahnya dan tinggal di rumah kayu buatan nasi Rama lagi. Dimana kebetulan saat hendak OTW pulang ketemulah ia dengan Mi Burung Dara ini yang meminta bantuan mereka untuk menjenguk Dodo yang mau wasted. Hasil mendengar itu mereka langsung cus ke sana dan mendengar permintaan maaf Dodo, bahkan memberi wasiat istrinya untuk menyerahkan resto tersebut untuk Lita sekeluarga. Lalu tak berselang lama Dodo pun mulai mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan nyawanya dari raga. Karena ketika dokter datang ia tinggal mengeliminasi menggunakan 2 jaringnya menyentuh leher Dodo. Buset dah. Dok, guna alat-alat di rumah sakit apaan sih? Masih pakai jari buat nentuin kematian? Lalu mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebiasaan dokter di sinetron itu datang telat, pas datang tinggal bilang inna ilahi. Mendengar Dodo udah mendelete nyawanya sendiri karena dokter kelamaan nyuntik mati, kini Dara pun harus menjanda masuk ke komunitas para janda setanah air. Tapi setelah semua kejadian ini, Dara pun akhirnya bisa tobat kembali ke jalan kebenaran. Bahkan Lita merekrutnya menjadi setengah pemegang saham resto miliknya serta menyuruhnya tinggal bareng Lita sekeluarga, yang langsung membuat Dimas auto full senyum karena ya bisa tukar-menukar batok casan cuy. Dimas, kuatkan imanmu Dimas. Oke, pesan immortality-nya di sini yang namanya warisan tak akan pernah bisa bertahan lama sebab warisan memang dasarnya adalah uang panas. Jadi siap nggak siap akan bisa diambil kapanpun oleh yang di atas jikalau kita tak bisa memanfaatkannya dengan baik, apalagi kalau dipakai nyewe. Auto rungkat bosku. Tapi intinya stay wakwa guys.